Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Saputri Ramadanti, NIM 200403010008, Prodi Teknik Informatika kelas karyawan, dan teman saya Hari Kristanto, NIM 21640301002, Prodi Teknik Informatika kelas karyawan. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana melakukan akuisisi bukti digital menggunakan FTK Imager. Dalam dunia forensik digital, keaslian dari barang bukti adalah hal yang sangat penting. Perubahan sedikit saja pada barang bukti dapat membuat barang bukti tersebut rusak atau tidak valid. Jika ada perubahan sedikit dari data atau metadata suatu file, maka barang bukti tersebut tidak valid. Untuk itu, pada bukti digital diperlukan adanya tindakan akuisisi. Hal ini diperlukan untuk menanggulangi adanya kerusakan pada bukti fisik. Tools yang digunakan untuk akuisisi bukti digital yaitu FTK Imager. FTK Imager adalah sebuah tools untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital. FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy atau image forensik tanpa merubah data atau metadata dari bukti aslinya. Tutorial untuk penggunaan FTK Imager. Yang pertama yaitu install tool FTK Imager ke workstation. Workstation ini adalah perangkat yang akan dipakai untuk mengecek bukti tersebut seperti laptop atau komputer. Pastikan jumlah penyimpanan yang tersedia itu lebih besar dari suspect drive yang akan diperiksa. Misalnya suspect drive yang diperiksa adalah 50 GB, berarti besar penyimpanan yang tersedia di workstation harus lebih besar dari 50 GB. Yang kedua, persiapkan suspect drive, flash disk atau hard disk yang akan diakuisisi. Biasanya sebelum perangkat suspek dipasang di workstation, akan ada perangkat tambahan yang dipasangkan di workstation tersebut, yaitu write blocker. Write blocker ini digunakan untuk mengantisipasi OS agar tidak merubah data yang ada pada suspect drive. Biasanya ini terjadi pada sistem operasi yang baru. Suspect drive dipasang ke write blocker terlebih dahulu, baru dipasang ke workstation. Kemudian buka tool FTK Imager. Pilih file, kemudian create disk image dan akan muncul beberapa pilihan. Apabila suspek berasal dari partisi yang extended, maka pilih logical drive. Apabila suspek yang berupa gambar, bisa memilih image file. Apabila suspek yang berupa folder atau konten, bisa dipilih content of add folder. Karena imaging yang akan dilakukan dengan bukti fisik, maka pilih physical drive. Pada source drive selection itu yang dipilih adalah suspect drive yang akan diperiksa. Klik finish. Tambahkan tujuan penyimpanan data akuisisi. Klik add dan pilih raw image. Pada evidence item information, ada beberapa isian yang harus diisi. Case number yaitu suspek ini masuk dalam kasus nomor berapa, misalnya 1. Evidence number yaitu nomor bukti keberapa, misalnya juga 1. Unique description yaitu keterangan bukti. Contoh salinan bukti flash drive. Examiner yaitu pemeriksa suspek ini siapa, contohnya Rizka. Note yaitu catatan, misalnya tidak ada catatan, bisa ditulis strip. Pilih tujuan di mana akuisisi bukti tersebut akan disimpan dan berikan nama, contohnya bukti strip 001. Klik finish dan kemudian klik start untuk melakukan proses akuisisi. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Ketika sudah selesai, akan muncul hasil verifikasi seperti MD5 hash, SHA1 hash, dan batch sector list. Bila pada MD5 hash, SHA1 hash, hasil verifikasinya match, berarti benar. Pada batch sector list, itu menunjukkan apakah ada kerusakan, kesalahan, atau back sector. Klik close. Kita cek file akuisisinya. Ada beberapa file dengan tipe yang berbeda. Pada file yang berupa teks itu berisi data, verifikasi, dan evidence item format. Dan juga berisi informasi waktu dilakukannya akuisisi bukti digital tersebut. Untuk melihat hasil akuisisi data, buka tool FTK Imager. Pilih file dan pilih add evidence item. Pilih sesuai dengan yang sudah dibuat tadi. Pilih image file. Kita cari image yang sudah dibuat tadi. Pilih yang berupa raw format, klik finish. Setelah itu akan muncul datanya. Kita bisa melihat file dengan hash, teks, dan seterusnya. Semoga tutorial penggunaan FTK Imager bermanfaat. Apabila dalam menjelaskan tutorial ini ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.